Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BBA Indonesia, semoga kita semua berada dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam yang sempurna semoga tercurahkan selalu kepada Paduka Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khati lima sabaq wan nasiril haq bil haqqi wal hadi ila siratim mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami dari tim BBA Indonesia sedikit menjelaskan prosesi pelaksanaan umroh dari mulai mikot hingga tertib. Tujuan dibuatkan video sederhana ini tiada lain semata-mata karena Allah untuk membantu para duyufur rahman yang belum tahu dan ingin tahu tata cara ibadah umroh dengan tertib. Mohon maaf apabila dalam keterangan masih banyak kekurangannya. Baiklah, kita mulai saja. Sebelumnya, kami ucapkan selamat datang di BBA Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Niat tulus dari seorang hamba yang ingin pergi menunaikan perjalanan mulia ke tanah suci, baik umroh ataupun haji, haruslah diteliti dahulu agen perusahaannya dengan berpatokan kepada 5 pasti umroh. Yang pertama, pastikan travelnya berizin resmi. Yang kedua, pastikan jadwalnya. Yang ketiga, pastikan terbangnya. Yang keempat, pastikan hotelnya. Dan yang kelima, pastikan visanya. Bersama kami, BBA Indonesia, PPIU yang telah mendapatkan izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan nomor U438 tahun 2020. Sahabat BBA Indonesia, sebelum kita berangkat ke Tanah Suci, persiapkanlah 3 hal. Yang pertama, siapkan mental dan fisik. Yang kedua, siapkan perbekalan. Dan yang ketiga, siapkan niat yang tulus. Bab 1. Salat sunat safar. Sebelum kita berpergian, alangkah lebih baiknya jika kita melaksanakan terlebih dahulu sholat sunat safar yang dikerjakan 2 rakaat. Tujuan utama sholat sunat safar tiada lain adalah agar mendapatkan keridhaan Allah dalam perjalanan suci kita. Tata cara sholat sunat safar: berwudu, menutup aurat, niat sholat, usolli sunatas safari raka'ataini lillahi ta'ala. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah yang dilanjutkan membaca surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua setelah membaca Fatihah kita membaca surat Al-Ikhlas. Ruku, i'tidal, sujud, duduk iftiras, dan diakhiri dengan salam. Setelah melaksanakan sholat safar, maka berdoalah kepada Allah agar perjalanan kita diberikan kelancaran, keberkahan, dan keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilaika tawajjahtu wabika i'tasamtu. Allahumma ikfini ma ahammani wala ahtamu lahu. Allahumma zawidni taqwa waghfir li dhanbi wa wajihni lil khairi aynama tawajjahtu. Setelah kita melaksanakan sholat sunat safar, sebelum kita keluar rumah,
maka berdoalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan sebelum kita naik pada kendaraan, maka terlebih dahulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Wa ma qadarallahu haqqa qadri. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Was samawati matwiyatun biyamini. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Doa ketika kendaraan mulai bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarana hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma taradha. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifah fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safari wa ka'abati al manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Selama dalam perjalanan, perbanyaklah berzikir dan berdoa kepada Allah agar dimudahkan dan dilancarkan perjalanan kita. Kemudian setelah sampai di tempat tujuan, sebelum turun dari kendaraan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ahliha wa khairu ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Bab 2 tentang umrah. Mengenal rukun Ka'bah dan bagian-bagian yang ada dalam Ka'bah atau Baitullah. Yang pertama, rukun Hajar Aswad, di mana Hajar Aswad ini adalah awal, mula, dan akhirnya perhitungan tawaf. Ditandai dengan lampu hijau di sebelah kanan yang berada di salah satu tiang Masjidil Haram. Yang kedua, pintu Ka'bah. Yang ketiga, Multazam, terletak di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Yang keempat, Maqam Ibrahim, di mana di dalamnya tersimpan batu bekas telapak kaki Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Yang kelima, Rukun Iraqi. Yang keenam, Hijir Ismail. Yang ketujuh, Talang Emas. Yang kedelapan, Rukun Syami. Dan yang kesembilan, Rukun Yamani. Pengertian umroh. Umroh adalah mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan serangkaian kegiatan ibadah dari mulai tawaf, sa'i, hingga tahallul, dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Syarat umroh: yang pertama, beragama Islam; yang kedua, baligh; yang ketiga, berakal sehat; yang keempat, merdeka; dan yang kelima, mampu. Adapun rukun umroh: yang pertama, ihram dari miqat; yang kedua, tawaf; yang ketiga, sa'i; yang ketiga, tahallul ditandai dengan menggunting sebahagian rambut; dan yang kelima, tertib.
Wajib umroh yang pertama, niat. Yang kedua, meninggalkan larangan selama ihram. Mikot. Mikot terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, mikot makani, dan yang kedua, mikot zamani. Mikot makani adalah ketentuan tempat di mana seseorang harus memulai niat haji ataupun umroh. Sedangkan mikot zamani adalah ketentuan waktu untuk melaksanakan ibadah haji yang dimulai sejak 1 Syawal hingga terbit fajar 10 Zulhijjah menurut jumhur ulama. Beberapa tempat yang bisa dijadikan tempat mikot antara lain, yang pertama Zulhulaifah atau dikenal dengan Masjid Bir Ali. Yang kedua Zuhfah. Yang ketiga Qarnul Manazil. Yang keempat Yalamlam. Dan yang kelima Zatu Irqin. Di tempat mikot yang pertama yang akan kita laksanakan adalah mengambil air wudhu. Yang kedua, memakai pakaian ihram sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, melakukan sholat sunat ihram 2 rakaat. Niat sholat sunat ihram. Usolli sunatal ihrami rak'ataini lillahi ta'ala. Setelah kita melaksanakan sholat sunat ihram, kemudian kita melafalkan niat umrah di dalam hati. Labbaik Allahumma umratan, atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Di dalam perjalanan menuju Masjidil Haram, perbanyaklah membaca talbiyah dan zikir. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah kita melaksanakan sholat sunat ihram dari mikot, maka ada beberapa hal yang sangat penting kita ketahui tentang larangan ihram. Yang pertama, tidak boleh mencabut atau memotong rambut, menggaruk sampai kulit terkelupas, memotong kuku, tidak boleh memakai wangi-wangian, parfum atau sejenisnya. Yang kedua, tidak boleh bertengkar, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Yang ketiga, tidak boleh bermesraan, tidak boleh berkata kotor, perkataan yang tidak baik, berbicara porno, ataupun jorok. Yang keempat, tidak boleh menikah atau menikahkan. Yang kelima, tidak boleh berburu binatang atau membantu berburu. Yang keenam, tidak boleh membunuh binatang, kecuali yang mengancam jiwa. Yang ketujuh, tidak boleh memotong atau mencabut tumbuhan dan segala hal yang mengganggu kehidupan makhluk di dunia. Yang kedelapan, tidak boleh berhias atau berdandan. Yang kesembilan, pria tidak boleh memakai penutup kepala, pakaian yang dijahit, memakai alas kaki yang menutup mata kaki. Yang kesepuluh, wanita tidak boleh menutup wajah dan memakai sarung tangan yang dapat menutup telapak tangan. Bab 3. Tawaf. Sebelum memasuki Masjidil Haram, alangkah lebih baiknya kita berdoa dahulu dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam, fahayyina rabbana bisalam, wadkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah li abwaba rahmatika wa magfiratika wa adkhilni fiha. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat BBA Indonesia, ketika kita pertama kali melihat Baitullah, sebelum melakukan tawaf, berdoalah dahulu dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takhriman wa mahabbatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takhriman wa birran.
Allahumma antas salam, fahayyina rabbana bisalam. Setelah kita berdoa pertama kali untuk melihat Baitullah, maka mulailah kita tawaf dengan isyarah mengecup Hajar Aswad dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Doa ini dibaca setiap putaran. Ketika kita melintasi pintu Baitullah atau pintu Ka'bah, maka kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma al-baitu baituka wal haramu haramuka wal amnu amnuka wa hadza maqamul atiri bika minan nar. Kemudian ketika kita melintasi rukun Iraqi, kita kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minasyakki wasyirki wan nifaqi wasyiqaqi wasu'il akhlaqi wasu'il manzari fil mali wal ahli wal walad. Sesampainya kita di talang emas dan melintasi talang emas, maka kita disunatkan kembali berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma azillani fi zillika yawma la zilli illa zilluka wasqini bika'si Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaraban hani'an la azma'u ba'dahu abadan ya dzal jalali wal ikram. Ketika kita melintasi rukun Syami dengan rukun Yamani, maka kita kembali berdoa kepada Allah dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa umratan mabrura wa zanban maghfura wa sa'yan mashkura wa amalan maqbula wa tijaratan lang tabur. Kemudian ketika kita melintasi antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad, kita kembali berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Itulah putaran pertama telah kita lewati. Doa-doa yang telah kita ucapkan tadi kita ulangi sampai ke putaran ke-7. Setelah melaksanakan tawaf, maka kita akan melaksanakan sholat sunat tawaf. Jika memungkinkan, sholatlah di belakang atau sejajar dengan multazam. Niat sholat sunat tawaf. Usolli sunat tawafi raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah melaksanakan sholat sunat tawaf, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa kifun tahta babika multazim bi'atabik mutazallilu baina yadaik arju rahmatan wa akhsha adabak ya qadimal ihsan. Sahabat PBA Indonesia, setelah kita melaksanakan sholat sunat tawaf, maka kita akan menuju tempat sa'i guna melaksanakan sa'i. Namun, sebelum kita bersa'i, kita disunatkan terlebih dahulu meminum air zam-zam dengan menghadap ke Baitullah. Doa meminum air zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in
wasaqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Bab 3. Proses perjalanan sa'i. Sa'i merupakan salah satu rukun umrah yang dilakukan dengan berjalan kaki dan berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Rute sa'i yang pertama adalah Bukit Sofa. Yang kedua ada lampu hijau atau pilar hijau, di mana di tempat ini adalah tanda bagi kaum laki-laki untuk berlari-lari kecil. Dan yang ketiga, Bukit Marwah. Demikianlah ringkasan manasik dari BBA Indonesia untuk para sahabat. Semoga materi manasik ini bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, kami dari BBA Indonesia meminta maaf yang sebesar-besarnya jika banyak dari pembahasan materi yang sangat kurang sekali. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.